Dan saksi Audi itu nih di pengadilan masih belum diakuin sah, Pak. Ya. Jadi untuk seperti suami, istri, saudara, bobot kualitas saksi ini seperti apa, Pak? Bobotnya kalau dia saksi Audi itu ya tetap saksi Audi itu, Pak. Tapi kalau dia melihat saksi fakta, maka saksi fakta lah dia. Ya. Kemudian tadi ahli menyampaikan kepada pemohon bahwa terkait dengan masalah sidik jari, Pak. Iya. Nah, saya tertarik dengan sidik jari itu tadi ahli menjelaskan bahwa harus didampingi Notaris. Notaris. Iya. Bagaimana seluruh masyarakat Indonesia yang sekarang ini sudah membuat SKCK di kepolisian itu tanpa didampingi notaris sah atau tidak? Iya, SKCK itu tidak dibawa ke pengadilan lagi sidang, Pak. Iya, tadi Bapak menyampaikan klasifikasinya berarti seperti itu ya? Iya, karena itu tidak dibawa ke pengadilan. Misalnya contohnya saya bawa nanganin kasus, Pak, seseorang yang sudah lumpuh nggak bisa apa-apa, dia sakit gitu. Sedangkan saya dapat kuasa dari dia untuk menggugat suaminya yang selingkuh. Maka saya bawa notaris, Pak, ke tempat yang sakit tadi. Waktu dia cap jempol itu dilihat oleh notaris, notaris bikin berita acara bahwa dia melihat Suhandi mendampingi kliennya untuk cap jempol untuk mengajukan gugatan kepada suaminya. Notaris, Pak. Jadi pemahamannya khusus untuk di pengadilan ya, Pak ya? Khusus bukan untuk di pengadilan, bukan seluruhnya. untuk semuanya, tidak. Terima kasih. Kemudian terkait dengan saksi mahkota, Pak. Iya. Mohon penjelasannya saksi mahkota, Pak. Saksi mahkota itu adalah saksi di mana dia juga sebagai pelaku, di sisi lain dia juga sebagai saksi. Nah, saksinya ini dia sebagai saksi mahkota, Pak, karena tidak ada saksi yang lain. Maka dikumpulkan oleh penyidik, jadilah saksi mahkota. Yang mulia izin, saudara saksi ahli. Iya. Kita berkutip pada ahli 184 KUHP. Iya, betul. Tolong ahli jelaskan bukti permulaan yang cukup. Iya. Silakan. Bukti permulaan yang cukup tuh ada 2 bukti berdasarkan pasal 184 KUHP dan berdasarkan putusan MK, Pak, nomor 121. Itu termasuk bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup. Atau bukti yang cukup. Itu dalam putusan MK. Kalau tulisan, Ya. laporan, Ya. masuk kategori bukti permulaan yang cukup. Laporan polisi, Iya. pertegas. Iya. Iya. Laporan polisi maksud bukti permulaan yang cukup. Iya. Nah, masuk kategori bukti permulaan yang cukup. Betul. Untuk keterangan laporan polisi bisa dipakai sandaran penyidik untuk mengungkap suatu tindak pidana? Keterangan saksi. Silakan ya. Jadi untuk keterangan saksi, saksinya mesti di BAP dulu, Pak. Jadi mesti di BAP, dan itu keterangan saksi itu nggak bisa satu saksi, Pak, mesti di-compare dengan saksi yang lain. Ya, artinya laporan polisi satu masuk kategori saksi. Iya. Tadi saksi sudah mengatakan saksi mahkota. Iya. Saksi penjelasan ahli secara luas gimana? Saksi mahkota, yaitu dia juga sebagai pelaku, karena tidak ada saksi lain maka dia diambil sebagai saksi mahkota. Oke, terima kasih. Itu ada jurisprudensinya. Yang kedua, saksi ahli, untuk surat Ya. visum masuk? Visum masuk. Masuk. Untuk salinan putusan? Itu masuk surat. Keterangan ahli forensik? Ya, itu masuk. Masuk kategori apa itu kalau ahli? Masuk surat. Masuk surat. Visum? Sama. Masuk surat. Ya. Putusan juga. Masuk putusan. Ya. Terima kasih. Izin ahli. Ya, silakan. Izin yang mulia melanjutkan. Ahli. Tadi kan ahli mengatakan ke dalam persidangan ini bahwa materi pra peradilan ya itu termaktub dalam pasal 1 angka 10 junto pasal 77 Ya. yaitu penangkapan, penahanan, SP